Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anja Hafita dari kelompok 6A4. Di sini saya akan menjelaskan tentang intubasi endotracheal tube atau biasanya disebut dengan ETT. Apa sih itu intubasi endotracheal tube atau ETT? Yaitu alat untuk membebaskan jalan nafas dari sumbatan yang ada dengan cara memasang endotracheal tube. Untuk penyebabnya sendiri, yaitu penyebab sumbatan jalan nafas itu yang pertama bisa lidah yang jatuh ke belakang atau epiglottis yang menutup laring. Itu terjadi karena pasien itu mengalami tidak sadar. Untuk penyebab yang kedua, biasanya itu terdapat benda asing atau regurgitasi cairan lambung atau tersedak. Untuk penyebab yang ketiga yaitu bisa infeksi yang endema laring, neoplasma, trauma, luka bakar, dan masih banyak lagi. Untuk tanda dan gejalanya yaitu yang pertama batuk-batuk, yang kedua terdapat bunyi tambahan, yang pertama tambahan wheezing atau biasanya sumbatan di bagian bronkus. Lalu untuk bunyi yang kedua yaitu snoring, itu biasanya lidah jatuh ke belakang. Untuk yang ketiga crowing, yaitu laryngospasme. Yang keempat yaitu gargling atau benda asing cair yang terdapat di tenggorokan. Terus selanjutnya terdapat korban sering memegangi bagian leher. Untuk yang selanjutnya tidak dapat berbicara atau bernafas. Untuk yang kelima cyanosis atau saturasi oksigennya menurun. Yang selanjutnya adalah takikardi, lalu ada kesadaran menurun, lalu ada brakikardi dan hipotensi yang mengarah pada cardiac arrest. Untuk tujuan dari intubasi endotracheal tube ini atau ETT yaitu yang pertama mencegah lidah jatuh ke belakang. Lalu untuk tujuan yang kedua yaitu mempermudah penghisapan lendir. Yang ketiga yaitu mencegah ETT tergigit, dan yang keempat itu mencegah aspirasi dari regurgitasi atau muntah dari pasien. Untuk alat yang digunakan yaitu yang pertama sarung tangan, plester, gunting, bantal, ambubek, lalu ada oropharyngeal tube, lalu ada laryngoskop, yang selanjutnya ada Yanker suction, yang ke-10 ada alat ETT-nya sendiri, yang ke-11 ada stilet atau mandarin, yang selanjutnya ada spuit 10 atau 20 cc. Lalu yang selanjutnya adalah Magill forceps. Lalu selanjutnya ada jelly, ada suction lengkap dengan kateter, ada plaster, ada gunting, ada stetoskop, dan yang terakhir ada silokain spray. Lalu untuk prosedurnya yaitu yang pertama cek catatan keperawatan, lalu kita cuci tangan 6 langkah. Setelah itu mempersiapkan alat yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang selanjutnya ada orientasi kepada pasien, menyampaikan salam, manggil nama lengkap pasien, nama lengkap, tanggal lahir, biasanya nama lengkap sama tanggal lahir, cukup 2 itu aja. Lalu selanjutnya adalah menjelaskan prosedur pemasangan ETT, tujuan, dan berapa lama tindakannya. Setelah itu kita tadi sudah mencuci tangan, lalu memakai sarung tangan atau handscoon. Lalu yang selanjutnya cek balon ETT bocor atau tidak. Setelah itu olesi ujung ETT dengan jelly, lalu pasang bantal pada occiput. Setelah itu hiperekstensikan kepala
kepala hingga mulut, laring, trakea dalam satu garis lurus. Lalu cek ada gigi palsu atau tidak. Setelah itu pasang nasopharyngeal tube-nya. Lalu selanjutnya lakukan bagging dengan amubek oksigen 10% atau hiperventilasi. Setelah itu lakukan laringoskop dengan menyusuri daerah kanan, angkat 30-40 derajat. Tangan kanan menekan trakea agar turun ke bawah. Bila pita suara tepat, masukkan ETT 1-2 cm setelah balon melewati pita suara. Untuk usia dewasa yaitu 19-20 cm. Lalu selanjutnya, kaji letak ETT selama bagging dengan cara auskultasi epigastrik, apek, dan dasar kedua pulmo inspeksi kesimetresan pengembangan dada. Lalu selanjutnya kembangkan balon sampai tidak ada suara kebocoran. Tekanan balon biasanya itu 25-35 cm H2O. Lalu untuk langkah selanjutnya lakukan fiksasi. Langkah yang selanjutnya lakukan foto torak untuk mengetahui letak ETT tersebut. Lalu untuk yang terakhir itu mencuci tangan dan membereskan alat-alat yang tidak dipakai. Untuk langkah yang terakhir yaitu dokumentasi tindakan dan hasil atau respon dari pasien. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.